Bab 731, Rahasia Kuil Batu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Senior, Xiao Yan memanggil dengan suara berat, tetapi satu-satunya hal yang dapat ditanggapi Xiao Yan adalah keheningan yang mematikan. Pasti ada yang salah dengan 8 pilar batu ini. Baru saja, kekuatan misterius berkelebat di telapak tangan penjaga tua itu, dan pilar batu itu tampak hidup kembali. Mengapa tidak ada gerakan sekarang? Xiao Yan tidak panik ketika dia melihat bahwa lelaki tua misterius itu hilang, tetapi serius. Pikirkanlah, pada saat ini, kepanikan tidak ada gunanya, hanya ketenangan yang dapat menyelesaikan masalah. Hei, nak, aku tahu kamu masih memiliki banyak pertanyaan, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu harus menunggu sampai kamu menyelesaikan ini. Jika kamu bahkan tidak dapat melewati tempat ini, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak beruntung dengan keterampilan bertarung ini. Tepat ketika Xiao Yan hendak menyelidiki sekelilingnya, suara lelaki tua itu perlahan berbicara, dan kemudian kembali tenang. Menurut apa yang dikatakan Tuanku Jin Longwang, tampaknya kita masih membutuhkan beberapa hal untuk mengembangkan penguasa yang menggerakkan langit ini. Hal-hal itu seharusnya ada di 8 pilar batu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Hei, anak ini, ingatan dan pemahamannya juga merupakan pilihan terbaik, tidak buruk. Di atas Najie, sosok Raja Naga Emas berkata dengan cukup santai. Cincin penerimaan Xiao Yan sudah diselimuti oleh kekuatan Raja Naga Emas saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Bagaimanapun, perbedaan waktu antara keduanya terlalu besar. Bum bum bum. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan ingin bergerak, tirai cahaya aneh tiba-tiba muncul di sekitar aula batu, langsung mengelilingi seluruh aula batu. Tidak bagus. Ketika tirai cahaya baru saja muncul, Xiao Yan diam-diam berkata bahwa itu tidak bagus, dan Kaisar Yan yang mempesona tiba-tiba meledak di tangannya, menyerangnya dengan guntur yang dahsyat. Plop, namun, serangan Xiao Yan masih selangkah terlambat. Serangan itu baru saja tiba di sekitar aula batu, dan tiba-tiba tirai cahaya telah terbentuk, dan kemudian serangan Xiao Yan yang tampaknya menakutkan menghilang langsung ke dalam tirai cahaya, tanpa menimbulkan riak apapun. Sial, apa-apaan tempat ini? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Karena Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak terbentuknya tirai cahaya ini, kekuatan dan persepsi kekuatan jiwanya hanya terbatas pada ruang beberapa ratus meter di aula batu ini. Tampaknya tirai cahaya misterius itu secara langsung memutus hubungan Xiao Yan dengan dunia luar. Situasi ini cukup disayangkan. Sabu-sabu, sebelum Xiao Yan terkejut, salah satu dari 8 pilar batu itu sudah melonjak. Melihat pertempuran itu, jelas terlihat bahwa pilar itu sedang menuju ke arah Xiao Yan. Pilar batu biasa ingin menghentikanku. Xiao Yan berkata dengan tidak setuju ketika dia melihat ini. Segera, Yi Huo Henggu Zi berada di belakangnya, dan kekuatan yang menyilaukan muncul, siap untuk menghadapi pilar batu itu. Dentang, Shizu secara alami tidak dapat memahami kata-kata orang, bahkan jika Xiao Yan memiliki Kaisar Yan yang sangat besar yang muncul dari tubuhnya saat ini, dia langsung memarahi Xiao Yan dan jatuh sendiri. Bum bum bum, salah satu dari 8 pilar batu bergerak langsung, dan kemudian dengan cepat jatuh ke Xiao Yan. Aura yang luar biasa membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Sial, Xiao Yan awalnya berpikir bahwa seharusnya tidak sulit untuk menghentikan pilar batu ini dengan kekuatan Kaisar Yan dan kekuatan jiwanya yang sangat besar, tetapi saat berikutnya Xiao Yan menyadari bahwa dia salah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bum bum bum, pilar batu itu langsung jatuh dengan sendirinya, tanpa terhalang oleh Kaisar Yan dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat besar, rasanya seperti dia jatuh secara normal. Sial, apa-apaan pilar batu ini? Bagaimana bisa itu menekan kekuatan di tubuhku? Xiao Yan mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat ini. Di telapak tangannya, pilar batu besar itu menekan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasa sangat bingung, tetapi dia tidak berani mengabaikannya, dan bersikeras menggertakkan giginya. Bum bum bum, saat berikutnya, pilar batu itu tampaknya telah menemukan bahwa Xiao Yan sedang memata-matai rahasianya sendiri, dan tubuhnya terkejut, dan kekuatan perubahan langsung ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Batuk, batuk,
Xiao Yan terkena pukulan seperti itu, dan napasnya langsung menjadi kacau. Karena Xiao Yan tidak tahu apa itu dari awal hingga akhir. Tenanglah, ini adalah bagian terdalam dari lantai 4 Paviliun Douji. Ini adalah tempat penyimpanan harta karun istana manusia, dan lelaki tua misterius tadi ingin menjaganya di sini. Alasan mengapa harta karun istana ini tidak berhasil dibudidayakan selama ribuan tahun, saya khawatir ada beberapa rahasia. Xiao Yan berpikir berulang-ulang sambil menghadapi kekuatan perubahan di pilar batu besar itu. Bum bum bum, pilar batu itu tampaknya bertekad untuk menekan Xiao Yan, dan kemudian kekuatannya meledak, dan kekuatan yang tidak dapat dilawan Xiao Yan muncul, kulit Xiao Yan menjadi jelek. Tidak, semuanya akan salah. Xiao Yan diam-diam terkejut, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk sementara waktu. Lagi pula, pilar batu ini benar-benar terlalu aneh. Tetapi ketika Xiao Yan sedang berjuang untuk mendukungnya, penguasa kuno api abadi di Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan kicauan yang sangat tajam, seolah ada sesuatu di sini yang menariknya. Apa, kau ingin aku menyerah? Saat berikutnya, penguasa kuno di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengirim pesan kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tahu bahwa penguasa kuno api abadi ini memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara rinci, tetapi penguasa kuno api abadi ini mengatakannya, dan Xiao Yan tidak punya cara lain, jadi dia harus segera melakukannya. Gulu, tepat seperti yang dikatakan Yi Huo Hengguchi, Xiao Yan langsung menyerah melawan, menyingkirkan semua kekuatan tubuhnya, dan membiarkan pilar batu menekannya, tetapi rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menelan api aneh itu, jadi Xiao Yan tidak mengeluarkan suara apapun. Bum bum bum, saat Xiao Yan menyerah dan melawan, pilar batu itu menekan Xiao Yan untuk sementara waktu, dan bahkan jika itu akan menghancurkan Xiao Yan sampai mati, Xiao Yan tidak bereaksi sama sekali. Gelombang segera menjadi sedikit tidak nyaman bersedia untuk kembali ke posisi semula. Apa-apaan pilar batu ini, gumam Xiao Yan ketika dia melihat pilar batu kembali ke posisinya. Melihat sekeliling, 8 pilar batu dan 8 anak tangga di sini tampaknya saling terhubung. Hei, anak baik, kamu telah menemukan rahasia pilar batu ini dengan sangat cepat. Rahasia pilar batu ini telah ditemukan oleh banyak orang, tetapi tidak banyak yang ditemukan. Banyak murid hanya tahu bahwa mereka perlu menghancurkannya, tetapi mereka lupa. Terkadang menyerah adalah keterampilan. Orang tua misterius itu berada tepat di atas aula batu, dan setiap gerakan Xiao Yan terlihat jelas, tetapi yang aneh adalah Xiao Yan tampaknya tidak dapat melihat orang tua misterius itu di aula batu. Tetapi meskipun aku telah mengatakan tingkat pertama yang termudah, yang berikutnya adalah pertunjukan yang sangat bagus. Tidak mudah untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengamati harta karun tokoh kota Rendian kita. Setelah orang tua misterius itu selesai berbicara, dia tertawa di langit. Sepertinya memang ada sesuatu. Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan segera membuka mulutnya sedikit. Selain peringatan dari Yi Huo Hengguchi, Xiao Yan tahu bahwa dia masih selangkah lagi untuk mendapatkan metode kultivasi harta karun pria ini. Segera, dia menggenggam erat penguasa kuno Yi Huo Heng, dan menatap 8 pilar batu dengan aura tajam di matanya. Warna 8 pilar batu juga perlahan berubah, seolah-olah ada aura kuno yang muncul. Ayo, Xiao Yan berkata dengan tajam, lalu matanya perlahan menatap ke 8 pilar batu. Saat berikutnya, 8 pilar batu itu tidak meninggalkan tempat yang sama seperti yang dipikirkan Xiao Yan, dan bersiul ke arahnya. Namun, di atas 8 pilar batu itu, muncul cahaya aneh, dan napas kuno yang menyilaukan tiba-tiba muncul di pilar batu itu. Saat berikutnya, masing-masing dari 8 pilar batu itu muncul dengan kekuatan misterius dan kuno, langsung menghadap ke 8 anak tangga di tengah aula batu. Bum bum bum, setelah beberapa saat, kelompok cahaya energi putih perak perlahan muncul. Apakah ini hal yang kurang dalam kultivasi penguasa pengubah langit? Xiao Yan memegang penguasa api abadi kuno di tangannya, dan menatap kelompok cahaya misterius di 8 anak tangga itu dengan sedikit kewaspadaan. Dalam kelompok cahaya misterius itu, tampaknya ada kekuatan yang membuat Xiao Yan merasa takut, dan kekuatan itu tampaknya persis sama dengan gulungan keterampilan bertarung yang menjulang. Mengikuti tindakan 8 pilar batu, saat berikutnya, suasana langsung kembali tenang, tetapi kelompok cahaya yang menyilaukan di tengah aula batu perlahan bergetar. Tidak lama kemudian, kelompok cahaya misterius itu berubah menjadi wujud manusia. Ini adalah diriku sendiri.
Setelah beberapa napas, napas Xiaoyan menjadi lebih berat, karena kelompok cahaya misterius di depannya benar-benar berubah menjadi wujudnya sendiri. Mereka yang menginginkan harta, mati. Xiaoyan, yang diubah oleh kelompok cahaya misterius itu, berkata dengan dingin, dan ruang aula batu sedikit bergetar dalam sekejap. Lihatlah penguasa itu. Melihat ini, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu dengan sosok misterius ini, dan api yang mengerikan meledak dari penguasa kuno api abadi di tangannya, menyerang diri palsu itu. Pupil mata Xiaoyan palsu dipenuhi dengan abu. Menghadapi serangan Xiaoyan yang begitu dekat, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Telapak tangannya sedikit terangkat, dan aura kuno meresap. Dalam sekejap, serangan Xiaoyan yang tampaknya mengerikan itu dengan mudah diatasi olehnya. Orang baik, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Di istana batu yang disegel ini, dia tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan kalah. Bum bum bum, Xiaoyan palsu menerima serangan Xiaoyan dengan mudah, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang Xiaoyan. Sialan, Xiaoyan memikirkan cara sambil mundur, tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa setiap kali telapak tangan Xiaoyan palsu menyerangnya, penguasa kuno api abadi di tangannya menyerap sedikit kekuatan. Lemah, tetapi itu memang terjadi. Ini, hanya beberapa menit setelah pertarungan, Xiaoyan dikejar oleh Xiaoyan palsu, tetapi untungnya keterampilan gerakan Xiaoyan bagus, dan dengan bantuan penguasa kuno api yang berbeda, itu tidak menyebabkan kerusakan padanya. Sungguh dampak yang besar, tetapi Xiaoyan palsu tiba-tiba menatap penguasa kuno api abadi, yang memancarkan semburan api di telapak tangan Xiaoyan, dan berhenti bergerak. Xiaoyan diam-diam terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan palsu telah berhenti bergerak, tetapi ada semburan sorak-sorai dari penguasa kuno api abadi di tangannya, dan Xiaoyan tidak punya pilihan. Maksudmu, jika kamu ingin memperoleh metode kultivasi, orang ini penting. Xiaoyan berkata dengan nada ragu ke telapak tangannya. Penguasa Yihuo Henggu sangat spiritual, dan Zaidu bersorak setuju. Tetapi kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tingkat Kaisar Do bintang 7 atau bahkan lebih kuat. Aku tidak bisa menghadapi diriku yang sekarang sendirian. Xiaoyan berpikir lagi, Xiaoyan palsu ini adalah kekuatan misterius yang dipadatkan dari 8 pilar batu. Jadi, bahkan Xiaoyan, tidak ada cara lain. Apakah kamu punya solusi? Tepat ketika Xiaoyan bingung, semburan informasi tiba-tiba keluar dari penguasa kuno api abadi, dan Xiaoyan tiba-tiba bertanya-tanya. Oke, Xiaoyan berkomunikasi dengan penguasa kuno Yihuo Heng. Dia segera tahu apa yang dilakukan penguasa kuno Yihuo Heng. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia segera bertarung melawan Xiaoyan palsu, tetapi kali ini, Xiaoyan tidak melarikan diri. Setiap kali serangan Xiaoyan palsu diblokir langsung oleh penguasa kuno api yang berbeda dan konstan, dan anehnya, tidak peduli bagaimana serangan Xiaoyan palsu menghancurkan langit dan bumi, penguasa kuno api yang berbeda dan abadi tidak akan senang. Takut untuk berhenti. Di bagian terdalam paviliun Douji, selain Xiaoyan yang memasuki istana manusia dan Qin Xin memasuki istana surga, 5 orang lainnya semuanya memasuki istana bumi secara kebetulan. Kakak senior kedua, ini, Ling Xuan adalah yang pertama berbicara. Kelima orang di sini tentu saja mendapat bimbingan dari seorang ahli untuk berhasil tiba di tempat penyimpanan harta karun istana, tetapi untuk yang lainnya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Jangan panik, ini seharusnya menjadi tempat penyimpanan harta karun istana bawah tanah kita. Kakak senior kedua Zhu Yuan menanggung beban, berdiri di depan kelima orang itu, dan berkata dengan waspada. Karena mereka berlima terpisah dari Xiaoyan dan yang lainnya, mereka dibawa ke sini dalam sekejap karena kekuatan kuat yang tidak diketahui, dan mereka baru saja tiba di sini, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa atmosfer di sini benar-benar berbeda dari luar. Menurut apa yang dikatakan wakil kepala aula, cukup mudah untuk mengolah harta karun aula bawah tanah kita. Saya khawatir beberapa orang yang hadir memiliki modal untuk mengolahnya dengan sukses. Ling Yun menatap sekeliling dan berkata, harta karun balai kota harus disimpan di balai utama. Mari kita cari dulu gelombang. Kakak senior kedua Zhu Yuan membuka mulutnya. Setelah Zhu Yuan berbicara, beberapa orang juga bubar, mencari di hutan ini. Hanya saja beberapa ratus meter jauhnya dari beberapa orang, sebuah balai perak perlahan muncul.
Hanya saja balai perak ini sangat istimewa, karena benar-benar bergerak. Tampaknya mereka merasakan kedatangan 5 orang lingsuan. Balai perak benar-benar bergerak, dan rasanya seperti petak umpet. Paviliun dupa terbakar di luar. Mereka sudah masuk selama 5 hari, mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Xiong Yuan duduk di atas meja batu di pintu masuk lantai 4 Paviliun Doji dan bertanya dengan sedikit tidak sabar. Hei, hal ini tidak bisa terburu-buru. Tidakkah kamu memiliki harapan besar untuk orang-orang kecil di istanamu? Mu Suzi langsung tertawa ketika dia melihat penampilan Xiong Yuan. Berharap adalah satu hal, apakah itu bisa dilakukan adalah hal lain. Xiong Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di antara banyak murid yang masuk, Xiong Yuan ingat dengan jelas bahwa ada 5 tempat di mana harta karun istana bawah tanah disimpan. Jika ini pun gagal, maka tidak diragukan lagi bahwa kelima orang ini adalah orang-orang istana bawah tanah mereka. Harta karun hilang. Tunggu, begitu harta karun balai kota di titik manapun di 3 aula berhasil dibudidayakan oleh orang lain, kita akan dapat merasakannya untuk pertama kalinya. Mu Suzi berkata, sekarang, hanya itu yang bisa kita lakukan. Aku harap orang-orang kecil ini tidak akan mengecewakan kita. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh keterampilan bertarung yang kuat, dan mereka juga unik bagi paviliun Fanxiang kita. Mereka juga akan dapat muncul kembali dalam kompetisi sekte di masa mendatang. Paviliun dupa pembakaran kita telah sunyi selama bertahun-tahun. Xiong Yuan menatap pintu masuk lantai 4 Paviliun Doji, dan berkata perlahan, ada perubahan harapan dalam suaranya. Bum bum bum, Xiao Yan telah menggenggam penguasa kuno api abadi selama beberapa hari terakhir, terus-menerus menyerap serangan Xiao Yan palsu. Dan saat dia menyerapnya, Xiao Yan perlahan menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan palsu tampaknya semakin lemah, sementara penguasa kuno api abadi di tangannya lahir dengan kekuatan lain selain Kaisar Yan. Sudah waktunya, di aula batu, Xiao Yan tiba-tiba memancarkan sedikit tekad. Dalam 5 hari, semua kekuatan misterius itu telah diserap oleh penguasa abadi api abadi miliknya, dan inilah saatnya untuk memasuki tahap berikutnya. Begitu suara Xiao Yan jatuh, penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan api mengerikan yang tak terlukiskan lahir dalam sekejap. Maju, Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan yang tak tertandingi terpancar dari penguasa kuno api yang berbeda di tangannya, dan dia berjalan menjauh dari Xiao Yan palsu. Bum bum bum, menghadapi serangan mengerikan Xiao Yan dari api aneh dan penguasa kuno, wajah Xiao Yan palsu masih tidak berubah, tetapi Xiao Yan tersenyum tipis. Sabu-sabu, saat berikutnya, kekuatan mengerikan Xiao Yan menyapu. Gulu, gelombang mengerikan itu baru saja bersentuhan dengan Xiao Yan palsu, tidak ada yang muncul, tetapi meledak dalam napas berikutnya. Tidak, Xiao Yan palsu awalnya tidak tergerak, tetapi saat berikutnya, ketika serangan mengerikan Xiao Yan mengenainya, dia tahu sudah terlambat. Kekuatanmu memang kuat, tetapi aku memiliki penguasa kuno dari api yang berbeda. Meskipun aku tidak tahu mengapa, kamu bukanlah ancaman besar bagiku. Menghilang, Xiao Yan berubah menjadi dewa api dan berkata langsung kepada Xiao Yan palsu. Gulu, saat suara Xiao Yan jatuh, Xiao Yan palsu tiba-tiba berubah menjadi asap putih, dan kemudian menghilang dalam serangan mengerikan Xiao Yan. Hehe, penguasa abadi api abadi ini benar-benar hal yang baik. Melihat kontak krisis, Xiao Yan menatap penguasa abadi api abadi di tangannya dan tersenyum perlahan. Penguasa kuno api abadi yang aneh ini aslinya berasal dari benua Doki, dan 22 api yang berbeda dipadatkan. Pertama kali digunakan adalah ketika membunuh Kaisar Jiwa. Sejak saat itu, ia telah mengikuti Xiao Yan, bahkan Xiao Yan tidak tahu asal-usul spesifik dari penguasa kuno api abadi ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa hal ini jelas tidak sederhana. Kalau tidak, Xiao Yan palsu tadi begitu menakutkan. Penguasa kuno api abadi ini sama sekali tidak takut, dan bahkan mendambakan kekuatannya. Sudah berakhir, Xiao Yan menyaksikan Xiao Yan palsu menghilang, dan segera melihat sekelilingnya dengan waspada. Pada saat ini, dengan menghilangnya Xiao Yan palsu, aula batu telah kembali tenang, dan 8 pilar batu juga tidak bergerak, seolah-olah mereka belum dipindahkan tadi. Adapun gulungan keterampilan bertarung misterius yang menjulang di atas. 8 anak tangga di aula batu, Xiao Yan bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Harta karun, jika sesederhana itu, saya khawatir namanya akan sia-sia. Hei, pemahaman anak ini sangat bagus,
sosok yang dipadatkan oleh pilar batu sebenarnya hanyalah tubuh energi, dan itu tidak akan membunuh siapapun, tetapi sangat besar sehingga melampaui kekuatan Orde Pertama penuhnya, jadi dia berani bertarung, cukup untuk menunjukkan bahwa ini sifat bajik anak laki-laki itu. Langkah pertama ini terpecahkan, tetapi jika kamu tidak dapat menemukan rahasia di Istana Batu ini, bahkan aku tidak dapat membantumu. Mengalahkan tubuh energi ini hanyalah cara pertama. Jika kamu ingin mengolah harta karun aula manusia kita, kamu harus memiliki hal semacam itu. Tepat di atas aula batu, lelaki tua misterius itu perlahan menatap Xiao Yan, dan sangat puas dengan penampilan Xiao Yan tadi. Sejak Xiao Yan memasuki aula batu ini, dia tidak bergerak dalam kebingungan, karena dia tahu bahwa aula batu ini mungkin dalam bahaya, jadi bahkan jika dia menghadapi Xiao Yan palsu dari belakang, dia akan tetap melangkah maju. Hal lain yang mengejutkan lelaki tua itu adalah bahwa bahkan jika Xiao Yan akan dihukum mati oleh Xiao Yan palsu, dia sama sekali tidak panik, yang membuat penilaian lelaki tua itu terhadap Xiao Yan semakin tinggi. Namun, lelaki tua itu tentu saja tidak tahu bahwa sebagian besar kekuatan serangan Xiao Yan palsu diserap oleh penguasa kuno Yi Huoheng. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan memberikan penilaian apapun kepada Xiao Yan. Pilar batu ini, Xiao Yan berdiri sendirian di aula batu. Mengandalkan kekuatan jiwa dan semangat juang yang besar, Xiao Neng menemukan bahwa aula batu ini sudah menjadi ruang tertutup, dan kecuali kekuatannya mencapai Kaisar Do Bintang 9, dia tidak akan bisa meninggalkan aula batu ini sama sekali. Namun, tujuan perjalanan Xiao Yan ada di sini, dan tentu saja dia tidak akan pergi dengan mudah. Penataan pilar-pilar batu dan penataan anak tangga tampaknya. Xiao Yan memikirkannya. Weng Om, setelah menyadari bahwa Xiao Yan telah menemukan sesuatu yang salah, penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiao Yan juga memancarkan kekuatan, tetapi kekuatan itu diarahkan ke pilar batu. Maksudmu, rahasia itu ada di pilar batu ini. Xiao Yan merasakan makna yang diungkapkan oleh penguasa kuno api abadi, dan segera berkata dengan heran. Karena persepsi Xiao Yan memberitahunya bahwa 8 pilar batu itu kokoh dan tidak memiliki apapun. Namun, Xiao Yan juga orang yang waspada, tubuhnya sedikit berkelebat, lalu dia berjalan menuju 8 pilar batu. Rahasia apa yang tersimpan di pilar batu ini? Xiao Yan berpikir perlahan sambil berjalan. Tepat setelah dia selesai berbicara, penggaris kuno Yi Huoheng berada di belakangnya, lalu telapak tangan Xiao Yan terangkat pelan dan dia berjalan menuju salah satu dari 8 pilar batu. Bip bip bip, begitu telapak tangannya menyentuh pilar batu, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Dingin yang menusuk ini membuat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar gelombang tidak. Setelah beberapa napas, Xiao Yan menyelidiki tubuh pilar batu itu, tetapi tidak ada apa-apa. Dia segera menggelengkan kepalanya. Lihat yang berikutnya. Tepat saat Xiao Yan hendak menarik diri dari telapak tangannya, penguasa kuno di belakangnya tiba-tiba bergetar, melepaskan diri dari pengekangan Xiao Yan dan menghantam pilar batu secara langsung. Bum bum bum. Dengan pemandangan tiba-tiba Yi Huoheng Guzi, Xiao Yan sangat terkejut. Tetapi saat berikutnya, sebuah penglihatan langsung muncul. Bum bum bum, pilar batu tembaga abu-abu itu bertabrakan langsung dengan penguasa kuno bercahaya 23 warna milik Xiao Yan, dan kekuatan yang menyilaukan itu langsung lahir. Ini adalah, pupil mata Xiao Yan hanya menyusut, karena tabrakan antara keduanya, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan dari tabrakan keduanya adalah kekuatan misterius yang sama pada keterampilan Do gulungan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku baru saja menyerap kekuatan Xiao Yan palsu, meskipun kekuatan pada gulungan keterampilan bertarungnya mirip, tetapi apa yang kurang, sekarang. Setelah Xiao selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa, dan kemudian tanpa ragu-ragu, tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi. Ketika dia berlari, dia terus-menerus menyerap kekuatan para penguasa kuno dan pilar-pilar batu dari api yang berbeda. Adapun gulungan keterampilan bertarung di 8 anak tangga di aula batu, mereka perlahan muncul saat Xiao Yan terus menyerap kekuatan. Murid-murid lelaki tua di atas aula menjadi aneh saat ini. Anak ini, apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa juga, lelaki tua misterius di atas aula menatap langsung ke arah Xiao Yan, tercengang. Memasuki tempat harta karun kuil berada, seseorang harus mengalahkan kekuatan yang tersebar oleh pilar batu, dan kemudian menyerap kekuatan di pilar batu, sehingga memungkinkan untuk menyentuh gulungan keterampilan bertarung, jika tidak, gulungan keterampilan bertarung tingkat suci akan hilang.
Paksaan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh kaisar petarung bintang 6 manapun, itulah sebabnya lelaki tua itu membiarkan Xiao Yan melakukan hal-hal ini. Keterampilan bertarung kuil manusia disebut penguasa Tian-Tian. Meskipun terkenal di antara jajaran suci, keterampilan ini belum dikultivasikan oleh para pengikut selama ribuan tahun. Hal ini menyebabkan praktik keterampilan bertarung ini dilupakan, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Hehe, kekuatan sempurna Dou di bintang 6 tidak dapat menahan begitu banyak ki. Selanjutnya, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapinya. Lelaki tua misterius itu tersenyum perlahan, dan ada ekspresi antisipasi dalam suaranya. Sialan, Xiao Yan di aula batu telah menyerap kekuatan, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa tampaknya ia tidak dapat menyerap kekuatan itu sendiri. Pada saat ini, benih abu-abu telah mengembun di dalam tubuh. Saya pikir benih ini adalah ki kental yang dikatakan lelaki tua misterius itu. Tidak, jika terus seperti ini, itu akan meledak. Pikiran Xiao Yan mengembun, dan ia segera mendengus. Weng Om, Yihuo Hengguchi juga menyadari bahwa ia telah menyerap terlalu banyak kekuatan tadi, dan hanya ingin melepaskan diri dari pilar batu, tetapi menemukan bahwa ia dan pilar batu itu tampaknya terjerat. Feng Jue, telanlah untukku. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menyala, tetapi ia tahu bagaimana menghadapinya. Mengikuti minuman peledak Xiao Yan, binatang buas yang menyala di lautan ki pertempuran di tubuhnya tiba-tiba membuka pupilnya dan menatap kekuatan yang sangat besar ini dengan antisipasi. Masuk, Xiao Yan menyerap kekuatan yang tersisa dengan seluruh kekuatannya, dan segera berkata sambil tersenyum. Dan mengikuti tindakan Xiao Yan, sisa api ditelan oleh binatang api di tubuh mereka, dan pada akhirnya mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan langsung duduk, terengah-engah. Anak ini, pasti ada sesuatu di tubuhnya. Tapi lupakan saja, orang ini sama dengan anak itu dulu. Butuh 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Sepertinya kali ini kita memiliki murid yang luar biasa di istana manusia. Setelah lelaki tua misterius itu selesai berbicara, dia bangkit sedikit, dia melambaikan tangan dengan lembut ke aula batu di bawah kakinya. Segera, kekuatan agung muncul, dan segera kurungan aula batu menghilang, dan sosok lelaki tua itu perlahan muncul di depan Xiao Yan. Senior, ini seharusnya baik-baik saja, kan? Xiao Yan tidak terkejut ketika melihat lelaki tua misterius ini muncul. Dia baru saja lulus semua ujian, dan sudah waktunya untuk menghubungi gulungan keterampilan bertarung. Benar, kalian semua lulus, yang membuktikan bahwa kalian memiliki kualifikasi untuk mengolah harta karun istana manusia kita. Lelaki tua itu tidak menunda, dan berkata langsung kepada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia langsung sangat gembira, ini adalah sesuatu yang telah lama dia idamkan. Baiklah, karena kamu tidak bisa menunggu terlalu lama, mari kita mulai. Tetapi ingat, jika kamu tidak tahan, maka pilihlah untuk berhenti. Meskipun keterampilan bertarungmu bagus, kamu tidak akan kehilangan nyawamu. Lelaki tua itu berkata perlahan. Baiklah, Xiao Yan menjawab, dan kemudian memusatkan perhatiannya pada 8 anak tangga di tengah aula batu. Apa yang kau lihat adalah tempat penyimpanan gulungan teknik Do kuil manusia kita, tetapi jangan remehkan 8 anak tangga itu. 8 anak tangga itu mengandung gaya tolak yang sangat kuat. Jika kau tidak menyerap penggaris pada pilar batu itu, aku khawatir bahkan para ahli Kaisar Dou Bintang 9 pun tidak akan bisa mendekat. Setelah menyerapnya, itu memang bisa meringankan sedikit beban, kata lelaki tua misterius itu. Aku akan mencoba. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan cahaya yang menyala-nyala muncul di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang ada di depannya, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud untuk mundur. 1 langkah, 2 langkah. Xiao Yan melangkah beberapa langkah dengan lembut dan tiba-tiba sampai di 8 anak tangga di depannya. 8 anak tangga ini dalam keadaan terangkat, yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan di tempat anak tangga ke-8 berada, sosok gulungan keterampilan bertarung itu menjulang. Gulu, mata Xiao Yan bersinar dengan tatapan bermartabat, lalu dia menginjaknya. Tepat saat dia melangkahkan kaki pertama di anak tangga, tekanan yang luar biasa meledak dari pinggan ke-8, menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit perih. Sial, gaya tolak yang sangat kuat. Xiao Yan berkata dengan dingin, tetapi ada tatapan yang sangat tegas di mata itu. Saat berikutnya, Xiao Yan sedang dalam perjalanan. Yang kedua,
Tekanan yang kedua lebih dari 3 kali lebih kuat daripada yang pertama. Ketika dia sampai di sini, Xiao Yan harus melepaskan kekuatan seluruh tubuhnya, yaitu kekuatan benih abu-abu, untuk membungkus seluruh tubuhnya. Yan tahu bahwa kekuatan pada 8 anak tangga ini persis sama dengan kekuatan di pilar batu yang baru saja diserapnya. Kekuatan benih cici abu-abu baru saja muncul, dan itu segera meringankan tekanan Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa napas, Xiao Yan melangkah ke tangga. Kali ini, Xiao Yan memancarkan aura abu-abu, dan tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba melangkah ke anak tangga ketiga, keempat, dan kedua. Sebelum tekanan mengerikan pada kedua anak tangga itu muncul, Xiao Yan menggertakkan giginya dan langsung melangkah ke anak tangga kelima dan keenam. Anak baik, melihat ini, lelaki tua misterius di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Xiao Yan. Tekanan yang terkandung dalam 8 anak tangga ini sulit bahkan bagi saya, dan pria berhati-hati dapat begitu rileks satu demi satu. Sialan, setelah Xiao Yan mencapai anak tangga ke-6, rasa sakit yang menggelitik dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia akan mencapai batasnya, dan di dahi Xiao Yan, keringat mengalir deras seperti hujan. Tidak mungkin, gelombang sudah dekat, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Xiao Yan mendengus dingin, lalu perlahan-lahan mengambil langkahnya dan berjalan menuju anak tangga ke-7. Bum bum bum, begitu dia melangkah ke lantai 7, Xiao Yan, yang tiba-tiba ditekan oleh tekanan tak terlihat. Hampir kehabisan napas, mata Xiao Yan sedikit merah, jelas mencapai batasnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hei, nak, kau sangat hebat. Murid-murid sebelumnya hanya melangkah ke tahap ke-6. Sekarang kau sangat hebat di lantai ke-7. Kembalilah, jika kau terus seperti ini, tubuhmu tidak akan mampu menahan ledakan dan mati. Orang tua misterius itu memperhatikan Xiao Yan menemui jalan buntu di tahap ke-7 untuk sementara waktu, dan segera berkata, "Kembalilah." Melihat Xiao Yan tidak menanggapi, orang tua misterius itu segera berkata dengan khawatir, "Orang ini adalah murid Zhu Jin, jika ada yang salah dengannya, aku takut orang tua itu akan mencabiknya secara langsung." Jangan, petik 2, aku, tidak apa-apa. Saat berikutnya, menghadapi kekuatan orang tua misterius itu, Xiao Yan langsung menolak, dan kemudian kekuatan yang menyilaukan muncul. Dengan munculnya kekuatan ini, langkah kaki Xiao Yan pun dengan mulus memasuki lantai 8, dan saat Xiao Yan melangkah ke lantai 8, tekanan tak kasat mata itu langsung menghilang, dan pertarungan memperebutkan harta karun istana rakyat pun berakhir. Bagaimana gulungan keterampilan itu muncul di hadapan Xiao Yan? Anak baik, dia benar-benar berhasil. Melihat ini, lelaki tua misterius itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan. Anak ini, kekuatannya sungguh menyimpang. Orang tua misterius itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Sebagai penjaga keterampilan bertarung ini, orang tua misterius itu secara alami telah menyaksikan banyak orang yang disukai surga selama ratusan tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya orang tua itu melihat kebijaksanaan dan hati Xiao Yan. Selanjutnya, ketika saatnya panen tiba, saya berharap anak ini telah menanggung begitu banyak kesulitan dan benar-benar dapat menguasai keterampilan bertarung, sehingga pavilion Fanxiang kita dapat berbangga diri. Namun, jika gagal, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi anak ini. Bagaimanapun, ada murid-murid yang negatif karena mereka tidak dapat menahan tekanan. Orang tua itu berkata dengan gembira dan khawatir. Batuk-batuk-batuk. Akhirnya, apakah kamu sudah mencapainya? Xiao Yan dengan enggan membuka matanya. Ketika dia melangkah ke 8 anak tangga, dia hampir pingsan karena kekuatan yang luar biasa. Tetapi untungnya, dengan Kaisar Yan Suci Yan dan Kiki, Xiao Yan hampir tidak dapat menerobos. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Harta karun istana, biarkan aku melihat wajahmu yang sebenarnya sekarang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sudut mulutnya tersenyum aneh. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil. Di depan Xiao Yan, 8 anak tangga berdiri dengan tenang, tanpa napas sedikit pun. Di atas 8 anak tangga, sebuah gulungan emas perlahan muncul. Dan dengan munculnya gulungan emas itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa penguasa api abadi kuno di belakangnya mengeluarkan getaran yang sangat menyenangkan. Seolah-olah gulungan keterampilan Do ini memiliki daya tarik yang fatal bagi penguasa api abadi kuno. Mengapa penguasa kuno api yang berbeda ini begitu mengharukan?
Mungkinkah gulungan keterampilan bertarung ini memiliki asal-usul dengan penguasa kuno api yang berbeda? Xiao Yan, sebagai pemilik penguasa kuno api yang berbeda, secara alami menyadari perbedaannya dan segera ragu-ragu berdiri. Baiklah, nak, karena kamu telah berhasil melewati semua ujian, aku tidak mencoba membujukmu. Harta karun istana manusia kita adalah gulungan keterampilan bertarung di depanmu. Kamu dapat mencobanya dan melihat apakah kamu dapat menguasainya, tetapi kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu tidak menguasainya sekali, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu mencobanya untuk kedua kalinya. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan segera mengangguk, karena dia juga tahu bahwa gulungan keterampilan Dou ini telah mencapai tingkat peringkat suci, dan dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir dia akan mencoba yang terbaik untuk membukanya sekali, apalagi untuk kedua kalinya. Mari kita mulai, aku di sini untuk melindungi hukum untukmu, kamu dapat yakin. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, lapisan energi kelabu tiba-tiba muncul dari aula batu, langsung mengisolasi aula batu tersebut. Terima kasih, senior. Xiao Yan berkata dengan hormat, lalu menatap gulungan emas di depannya. Masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih, mari kita tunggu sampai kamu mencoba gulungan keterampilan bertarung ini. Jika kamu berhasil, aku khawatir akulah yang harus berterima kasih. Orang tua itu berkata perlahan. Kekuatan orang tua misterius ini telah mencapai level kaisar bertarung bintang 9, tetapi karena taruhan dengan Zhu Jin, dia kalah untuk sementara waktu. Jadi dia harus menjaga harta karun kuil di sini, dan hanya harta karun kuil yang berhasil dikultivasikan oleh orang lain, orang tua itu baru bisa dibebaskan. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat suci? Aku ingat Paman Raja Naga Emas mengatakan bahwa keterampilan bertarung tingkat suci telah melampaui level tingkat abadi. Keterampilan bertarung tingkat surga awalnya meminjam kekuatan langit dan bumi, dan keterampilan bertarung tingkat abadi telah mencapai level resonansi kekuatan. Sedangkan untuk keterampilan bertarung tingkat suci yang lebih besar, mereka samar-samar telah menyentuh level medan. Level serangan ini, pada level Dodi, sudah cukup untuk dengan mudah menyebabkan pukulan fatal. Xiao Yan terus mengingat perkataan pamannya, Raja Naga Emas, dalam benaknya. Namun, Xiao Yan tidak berani membayangkan bahwa keterampilan bertarung tingkat suci ini begitu mengerikan. Jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat dewa yang lebih kuat, itu akan cukup untuk menutupi langit dengan satu tangan, dan tingkat dewa, Xiao Yan mempraktikkan keterampilan pembakaran ini. Teknik kultivasi, level tertinggi juga merupakan level dewa. Meskipun mata Xiao Yan baru mencapai lantai pertama Fenjue, dan masih ada jalan panjang sebelum lantai ke-6, yang memiliki peringkat dewa tertinggi, Xiao Yan tahu bahwa jalan itu harus ditempuh selangkah demi selangkah. Mengambil kembali pikirannya, Xiao Yan segera tidak ragu-ragu, menatap gulungan emas, perasaan gembira segera terpancar. Bagaimana melakukan ini? Xiao Yan sedikit ragu saat ini. Dia belum pernah menemukan gulungan keterampilan bertarung tingkat suci ini, dan dia ragu-ragu sekarang. Tenang, pegang langsung dengan telapak tanganmu, lalu gunakan kekuatan jiwamu, seperti biasa, tetapi tekanan dari keterampilan bertarung suci ini sangat mengerikan, kamu harus bersiap. Tepat ketika Xiao Yan bertanya-tanya kapan saatnya tiba, penjaga tua itu membuka mulutnya. Ya, saat penjaga tua itu berbicara, kekhawatiran Xiao Yan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya, dan kemudian telapak tangannya langsung meraih gulungan keterampilan bertarung emas. Weng berdengung. Gulungan emas itu tidak bergerak sama sekali, dan Xiao Yan dibiarkan memegangnya seperti ini. Namun, penguasa abadi api abadi di belakang Xiao Yan memancarkan aura yang sangat rakus. Selanjutnya, saatnya panen. Xiao Yan menatap gulungan emas yang memancarkan aura kuno di tangannya, dan segera dari luar, dia merasakan kengerian gulungan keterampilan bertarung ini, dan dia segera mulai bertarung. Tidak lama kemudian, kekuatan jiwa besar Xiao Yan tiba-tiba berkumpul menuju gulungan emas. Sabu-sabu, saat kekuatan jiwa besar Xiao Yan bergerak menuju gulungan emas yang tadinya tenang, tiba-tiba meledak menjadi riak kehancuran yang mengerikan. Bajingan, Xiao Yan tampaknya merasakan kekuatan tolak dalam gulungan emas, dan segera tidak panik sama sekali, karena Xiao Yan tahu bahwa saat ini, jika dia mengambil kembali kekuatannya, dia hanya akan kehilangan satu dan kehilangan keduanya. Lebih baik mencobanya. Pergi.
Aku ingin melihat bagaimana gulungan keterampilan bertarung tingkat sucimu gelombang menahan kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan muncul, dan kemudian dia berjalan menjauh menuju gulungan emas. Kekuatan jiwa dan kekuatan tolak yang terpancar dari gulungan emas menyerang bersama dengan ganas. Orang baik, ini benar-benar gila. Tapi tidak apa-apa, aku sudah lama tidak bertemu dengan murid yang begitu berani. Penjaga tua itu mendesah pelan. Bum bum bum. Kekuatan tolak yang besar dari gulungan emas itu digantikan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan setelah beberapa saat. Berhasil, merasakan kekuatan tolak yang terpancar dari gulungan emas itu berangsur-angsur menghilang, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Jangan terlalu senang, sekarang adalah saat yang kritis bagimu untuk menguasai keterampilan bertarung. Tepat ketika Xiao Yan senang, penjaga tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Yan secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak peduli pada dirinya sendiri, dan sebagai seorang alkemis veteran, Xiao Yan secara alami tahu ini. Saat kekuatan tolak pada gulungan emas itu menghilang, Xiao Yan perlahan menghela napas sebentar, menelan beberapa pil secara langsung, memulihkan energi dendam yang dikonsumsi dalam tubuhnya, dan kemudian matanya kembali menatap gulungan emas ini. Wajah Xiao Yan tenang, dan dia dengan lembut membuka gulungan emas itu. Semuanya, aura kuno seperti naga raksasa perlahan terpancar dari gulungan emas, dan seluruh aula batu dipenuhi dengan aura kuno ini, dan bahkan Yi Huo Henggu di belakang Xiao Yan pun terdiam.